Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, di kesempatan kita kali ini, pertama kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang memberikan kita nikmat dan kesempatan. Insya Allah di momen kita kali ini kita akan mengkaji masalah fikih, kedokteran, ya, dan medis. Yang mana cakupan dari bahasan kita kali ini adalah mencakup tiga hal kasus dalam dunia medis. Yang pertama, kita akan membahas tentang fikih tentang otopsi. Yang kedua akan membahas tentang fikih hukum seputar otopsi. Yang pertama, hukum seputar donor organ, ya, organ tubuh. Dan yang terakhir seputar donor darah. Jadi ada tiga cakupan materi kita seputar fikih kedokteran ini, yang insya Allah moga-moga materi tentunya bermanfaat. Dengan kita mengetahui batas halal dan haram, kita bisa bersikap warok, ya, bersikap hati-hati ketika kita terutama ketika kita berobat, ya, bersinggungan dengan masalah medis dan yang lain sebagainya. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama. Ketika kita membahas tentang masalah fikih, yang mana fikih ini cakupannya dia atau buah dari ilmu fikih itu sendiri adalah hukum, ya, hukum halal, haram, wajib dan semisalnya. Jadi dengan seorang pelajari fikih, tujuannya adalah supaya orang ini bisa mengenal, ya, hukum dari setiap perbuatan yang dilakukan. Pertanyaannya adalah, apakah Islam ini dia membahas segala sesuatu, ya, yang berkaitan dengan aktivitas manusia, terutama masalah medis dan kedokteran, ya. Jika ditanya apakah membahas segala sesuatu, jelas jawabannya, ya, Islam, agama Islam ini dia membahas segala hal yang berkaitan dengan hajat kebutuhan manusia, ya. Dalam hal ini termasuk masalah medis, ya, pengobatan dan kedokteran atau yang semisalnya. Dalilnya adalah yang pertama. Dalil yang pertama bisa kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman. Dahulu Rasul telah meninggalkan kami, ya, dan tidak ada satu ekor burung pun yang dia terbang, ya, mengepakkan kedua sayapnya di udara, melainkan Rasulullah telah menyebutkan di dalam masalah itu ilmu tentangnya. Artinya segala sesuatu, ya, yang itu berkaitan dengan hajat kehidupan manusia telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, baik secara global, secara umum, maupun dijelaskan secara khusus, ya, mendetail. Atau dalam hadis yang lain, yang mana Rasulullah SAW, ya, mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa waqad buyyina lakum. Tidak ada segala sesuatu yang bisa mendekatkan kalian kepada surga maupun yang menjauhkan kalian dari neraka, melainkan segalanya sudah dijelaskan kepada kalian. Hadis sahih. Jadi kesimpulannya adalah, jika kita ditanya apakah Islam itu akan menjawab segala permasalahan, jawabannya iya. Islam menjawab semua permasalahan hajat kebutuhan manusia, baik secara universal, umum, maupun secara khusus, spesifik. Ya. Kemudian, langsung masuk pada pembahasan yang pertama. Atau masalah yang pertama. Apa hukum mengotopsi mayat? Ya. Yang dimaksud dengan otopsi mayat di sini, ya, dari apa yang saya pahami dari salah seorang pakar medis, ya, seorang dokter, yang dimaksud dengan otopsi mayat itu adalah proses pembedahan, ya, mayat, jenazah, mulai dari organ di kepalanya, termasuk dada sampai perut. Nah, jadi itu dibongkar isinya. Tentu kegiatan semacam ini memiliki tujuan dan niat yang bermacam-macam, bervariasi. Sehingga
dalam hal ini tentu hukum fikihnya juga akan ada rincian-rinciannya. Nah, namun kita akan berangkat dari hukum asalnya dulu. Apa hukum asal orang yang otopsi mayat atau jenazah? Jika kita bertanya hukum asalnya, ya, hukum asal membedah, ya, membongkar mayat, ya, atau jenazah orang yang sudah meninggal, hukum asalnya dilarang, alias haram. Itu hukum asal, ya. Yang mana dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah mengatakan dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra ayat 70 Allah berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Nah, sungguhnya kami telah menjadikan anak-anak manusia ini, anak Adam ini diangkat derajatnya, dimuliakan. Ya, sehingga kami jadikan mereka bisa berjalan di atas lautan, beratus di atas muka bumi, dan kami berikan mereka rezeki yang baik-baik. Kemudian kami berikan karunia mereka lebih daripada sebagian makhluk-makhluk yang lain. Di ayat ini Allah menyebutkan bahwa manusia secara khusus, ya, anak Adam, ya, secara umum, manusia secara umum, yakni baik dia laki-laki, perempuan, muslim, kafir, pada dasarnya manusia itu dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya, yang diberikan akal, pikiran, diberikan hati, sehingga dia bukan makhluk yang semisal seperti hewan, ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menaikkan, mengangkat derajat manusia, memuliakan manusia, baik dia muslim atau kafir, laki, perempuan, dan yang lain sebagainya, dimuliakan, maka ketika Allah sudah memuliakan mereka, otomatis tidak boleh dihinakan. Tidak boleh melakukan hal-hal yang menjadikan manusia ini terhina. Sehingga segala sesuatu, setiap perbuatan yang bisa menghinakan derajat manusia itu sendiri, maka hukumnya adalah haram, tidak boleh. Ya, baik dikala hidup maupun setelah mereka mati, apalagi seorang muslim. Nah, sehingga otopsi mayat yang dimaksud itu ketika seorang membedah mayat, membedah isi organnya, makanya sebenarnya termasuk bentuk menghinakan jasad orang atau jasad manusia yang sudah mati, dan ini tidak boleh. Jasad manusia tidak sama dengan jasadnya hewan. Jasadnya hewan, ya, ketika dia mati jadi bangkai, kita bedah isinya, dikeluarkan organnya, ya, hewan, ya, tidak ada masalah, ya. Namun yang kita bahas ini manusia, mayat. Sehingga aktivitas seperti itu dilarang, haram hukum asalnya. Dengan alasan tadi, ini adalah bentuk menghinakan manusia, meskipun orangnya sudah mati. Dalil yang lain, hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim, di mana Rasul berpesan kepada para sahabat yang hendak berperang. Rasul berkata, "Auzu bismillahi fi sabilillah, qatilu man kafara billah, auzu wala taghullu, wala taghdiru, wala tumathilu." Apa pesan beliau? Auzu bismillah. Serbulah mereka, orang-orang yang kafir, ya, berjuang di jalan Allah, serbu mereka dengan menyebut nama Allah, bismillah, minta pertolongan kepada Allah. Qatilu man kafara billah, perangi mereka yang kafir saja, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala saja, ya, memusuhi Allah Subhanahu wa taala saja, yang lain jangan. Wala taghullu, ya, dan janganlah berbuat ghil, berbuat curang, ya, berbuat aniaya. Wala taqdiru, dan jangan berbuat khianat. Berbuat khianat apabila sudah melaksanakan perjanjian, ya, yang termasuk kejahatan dalam perang, mengingkari perjanjian. Dan yang terakhir yang menarik adalah Rasul wala tumathilu, jangan mencincang mayat. Mayat meskipun dia sudah mati, mayat orang kafir. Mayat orang kafir dia sudah mati. Seandainya tubuhnya dicacah, telinganya dipotong, matanya dicongkel, dia tidak akan merasakan sakit.
tidak merasakan sakit. Tapi Rasulullah SAW melarang orang itu untuk mencincang atau memotong-motong mayat. Padahal jelas dalam konteks ini yang dibicarakan adalah mayat orang kafir. Ya, otomatis dia orang yang sudah mati, dia tidak merasakan sakit atau apapun. Tapi tetap Rasul melarang. Ini bukti bahwa merusak jasad ya orang sudah mati, hukum asalnya dilarang, tidak boleh. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah hukum asal. Otopsi mayat dilarang. Namun sebagaimana ada hukum asal, tentu di sana ada juga kondisi-kondisi yang menuntut seseorang untuk menerjang atau melanggar sesuatu yang haram tadi, yang kita kenal dengan istilah darurat. Ya, kondisi darurat, kondisi di mana seseorang itu dipaksa untuk menerjang sesuatu yang haram. Nah, sehingga setelah kita mengetahui dasar hukumnya, yang mana hukum asal dari otopsi mayat itu ada dilarang, dengan alasan tadi, ada larangan dari Rasul, dan sebagai bentuk penghinaan kepada jasad manusia, dan itu tidak diperbolehkan, ya, maka kita masuk ke dalam hukum turunan, ya, di mana seseorang dihadapkan dengan kondisi darurat atau kondisi yang sangat mendesak. Yang mana kita tahu di dalam Islam, ya, sebuah kaidah mengatakan tidak ada yang namanya haram, tidak ada hukum haram jika kondisinya darurat. Ya. La tahrima ma'a ad-darurati. Tidak ada keharaman jika dalam keadaan darurat. Contoh, seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman terkait barang-barang yang haram dimakan. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, Innama harrama alaikumul maitah. Yang pertama, sesungguhnya Allah hanyalah mengharamkan bagi kalian bangkai. Satu. Waddam. Kemudian darah tidak boleh dimakan. Mayat atau bangkai tidak boleh dimakan. Walahmal khinzir. Tidak boleh makan daging babi. Nah, ini jelas nas Al-Quran. Wa ma'uhilla bihi lighairillah. Dan setiap sembelihan, yang keempat, setiap sembelihan yang ditujukan niatnya untuk kepada selain Allah. Seperti orang-orang yang menyembelih kurban untuk berbuat syirik, mendekatkan dirinya dengan kurban itu kepada selain Allah, pada jin, pada setan, ya. Dan ini semua statusnya adalah makanan-makanan yang haram, seperti disebutkan tadi, hurrima alaikum, diharamkan bagi kalian. Namun kelanjutan dari ayat ini, famaniturra ghairu bagin wala adin fala itsma. Maka barang siapa yang darurat terpaksa. Ghairu bagin itu artinya dia tidak mengharap, tidak ada niatan untuk makan yang haram, ya, tidak ada keinginan dalam hatinya untuk benar-benar nyicipi, ya. Jadi orang yang makan sesuatu yang haram karena darurat dan orang yang makan yang haram karena kepingin, itu berbeda hukumnya. Nah, jadi ayat yang mengatakan barang siapa yang darurat keadaannya, sedangkan dia ghairu bagin, bukan orang yang berharap, ya, pengin untuk menikmati yang haram, wala adin, dan tidak melampaui batas, ya, arti tidak aji mumpung darurat, mumpung ini haram, ya, sekalian dinikmati, ya. Mungkin dia makan semua, mungkin ketika dia dalam kondisi darurat, mumpung boleh makan bangkai, semua dimakan. Nah, itu tidak boleh. Padahal yang diperintahkan itu adalah sekedar apa yang dia butuhkan saja ketika kondisi darurat. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, itu syaratnya. Pertama, kondisinya darurat. Dia tidak ada niatan untuk mencicipi yang haram, ya, mencoba yang haram, dan tidak melampaui batas dari apa yang dia butuhkan. Kata Allah apa? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya apa? Artinya ketika meskipun hukum asal segala sesuatu tadi yang kita sebutkan itu haram, namun dalam kondisi darurat, hukum haram itu diangkat menjadi halal. Boleh. Termasuk dalam hal ini, yaitu dalam konteks otopsi mayat tadi. Pembedahan badan
mayat. Ya. Namun untuk menentukan atau untuk membagi apa standar ini halal, ini haram, ya. Aktivitas otopsi ini menjadi boleh, sedangkan yang ini nggak boleh, ini halal, ini masih tetap haram. Ini standarnya yang mana atau bagaimana dawabitnya? Maka standar halal haram tadi itu yaitu adalah niatnya. Seperti Rasul katakan innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung dengan niatnya. Artinya ketika dia berniat untuk melakukan sesuatu yang memang terpuji, insya Allah dia dihalalkan, diperbolehkan. Tapi kalau dia niatnya untuk melakukan sesuatu yang tercela atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka kembali kepada hukum asalnya yaitu haram. Nah, dari hasil apa yang saya pelajari, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Ini hasil dari kajian saya pribadi. Orang yang melakukan otopsi mayat yang diperbolehkan itu ada 3. Ya. Otopsi yang diperbolehkan itu setidaknya ada 3. Mungkin ada yang keempat, cuma saya belum tahu. Ya. Artinya 3 ini bukan batasan hanya 3 kasus saja. Tapi setidaknya sejauh dari apa yang saya ketahui, orang yang melakukan otopsi mayat itu boleh dengan syarat, ya, jika mereka melakukannya dengan 3 kasus ini. Yang pertama, yaitu tujuannya atau niatnya untuk penelitian forensik. Forensik itu adalah penelitian sifatnya untuk penegakan hukum, yang biasanya dilakukan oleh ya para penegak hukum, ya, seperti polisi dan yang lain sebagainya. Ya, karena terkadang mereka atau penegak hukum itu butuh tahu, ya, butuh tahu sebab matinya mayat itu, ya, dan tidak bisa diketahui sebab matinya kecuali dengan proses pembedahan atau otopsi tadi. Tidak ada jalan lain, ya, tidak ada jalan lain, sehingga dibutuhkan kegiatan atau aktivitas otopsi tadi itu. Ya, karena tujuannya sekali lagi untuk menegakkan hukum. Siapa orang yang bersalah? Apakah benar orang ini mati dibunuh mungkin, atau dia mati karena serangan jantung atau sebab yang lainnya? Hal itu tidak bisa diketahui oleh medis terutama dan penegak hukum itu kecuali dengan ada aktivitas pembedahan otopsi mayat tadi. Sehingga otopsi mayat yang tujuannya untuk penelitian forensik boleh bersyarat. Ya, yang tadi hukumnya haram jadi mubah, halal, tapi dengan syarat. Dan nanti syaratnya akan kita jelaskan secara detail setelah kita jelaskan satu persatu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, otopsi mayat itu menjadi boleh, ya. Ya, hukum haram dia menjadi halal jika kasusnya untuk penyelamatan janin. Penyelamatan janin. Seperti kasus misal seorang ibu yang sudah meninggal, ya, meninggal karena proses persalinan, ya, dia tidak selamat. Tapi pihak dokter menyatakan janinnya masih hidup dan masih bisa diselamatkan. Otomatis mayat tadi ini atau jenazah ibu yang sudah mati ini butuh otomatis dibedah mayatnya, jenazahnya dalam rangka menyelamatkan janin yang masih hidup. Ya. Ini pun sama. Hukum asalnya haram berubah menjadi halal bersyarat tadi, seperti yang saya sebutkan berkaitan dengan untuk forensik sama. Ya, karena ini berkaitan dengan menyelamatkan nyawa manusia. Ya, nah, bayi yang di dalam rahim tadi kalau tidak diselamatkan, diambil dari rahim ibunya, maka dia ikut mati juga nanti. Ini kasus yang kedua. Berikutnya kasus yang ketiga.
yaitu untuk penelitian medis. Nah, untuk edukasi, ya, yang mana biasanya yang berkepentingan di sini biasanya ya orang-orang medis, ya seperti dokter atau calon dokter, ya. Ini juga diperbolehkan dengan syarat, dan ini saya kira syaratnya nanti lebih ketat. Untuk kasus yang ketiga ini syaratnya lebih ketat. Ya. Penelitian medis ini macam-macam, bisa untuk penelitian wabah penyakit, ya, misal, atau untuk mencari obat, ya, yang nanti maslahatnya untuk orang banyak, ya, maslahatnya untuk orang banyak. Dan tidak bisa digali ilmu itu, tidak bisa dikenali kecuali melalui penelitian secara langsung, ya, terhadap ya organ tubuh manusia. Jadi harus ya harus dibedah. Nah, inilah 3 kasus atau 3 kondisi di mana kondisi otopsi mayat tadi itu yang hukum asalnya haram dia berubah menjadi halal. Ya. Adapun sisanya wallahu alam, jika pembedahan tujuannya tidak jelas, ya, atau tujuannya tidak dibenarkan. Misal ada orang dia membedah mayat mungkin untuk dijual, ya, secara ilegal misal, atau sekedar iseng seperti orang-orang yang terkena gangguan jiwa, dia terkenal seperti psikopat dan yang lainnya, dia suka mencincang. Hukumnya kembali seperti hukum asal, yaitu tidak boleh, haram. Baik, seperti yang disebutkan tadi, kasus-kasus yang tadi kita sebutkan itu contoh kasus di mana otopsi itu menjadi halal dengan syarat. Dengan syarat. Apa syaratnya? Nah, ini menjadi penting terutama bagi mereka tenaga medis, ya, baik seperti dokter, ya, atau perawat dan yang sebagainya. Saya kira ini perlu kenal fikih yang berkaitan dengan aktivitas mereka sehari-hari, yang berkaitan dengan profesi mereka, ya. Jadi orang yang melakukan otopsi itu boleh dengan syarat. Yang pertama, jelas tadi syaratnya dilakukan dalam kondisi darurat. Ini syarat yang pertama. Jika tidak darurat, tidak boleh melakukan pembedahan, tidak boleh melakukan merusak tubuh dari jenazah. Terlepas statusnya apa dia muslim, apa dia kafir, sama saja. Hukum asalnya tidak boleh dirusak jasad manusia itu. Lebih-lebih kalau jenazah orang Islam. Ya. Jadi kondisi yang pertama darurat. Darurat ini apa? Kita harus punya definisi yang Yang jelas supaya kita ini tidak bias, ya, tidak bias dalam mentafsirkan atau memaknai kondisi darurat itu. Jadi para ulama fikih, ya, mereka menyebutkan darurat itu, ya, dengan pengertian sesuatu yang jika tidak dilakukan. Ini definisi darurat, ya. Sehingga tidak semua orang boleh, oh ini saya darurat, jadi ini menjadi halal bagi saya, boleh saya kerjakan. Tidak. Ya, darurat itu ada standar, definisi standarnya. Bukan menurut persangkaan kita ini darurat bagi saya, tidak. Jadi darurat itu adalah sesuatu yang jika tidak kita kerjakan, maka akan membahayakan manusia, membahayakan kehidupan manusia, atau merusak kehidupan manusia itu. Ya. Dan tidak ada opsi yang lain yang bisa dilakukan. Ini definisi dari darurat. Ya. Contoh misal seperti tadi, orang yang dia butuh makan, kalau tidak makan, ya, sedangkan di hadapannya ini hanya makanan-makanan yang haram seperti ada bangkai, ada istilahnya makanan yang haram. Dia harus makan, sedangkan tidak ada makanan yang lain, tidak ada opsi yang lain. Kalau ada opsi yang lain, itu bukan darurat namanya. Ya, kalau masih ada opsi yang lain, itu namanya bukan darurat.
Ini cuma satu saja jalan di mana supaya dia bisa menyelamatkan hidupnya, dia bisa menyelamatkan dari kerusakan atau mungkin kematian. Ya. Maka boleh dikatakan bahwa itu adalah kondisi di mana seseorang masuk dalam kondisi darurat. Ya. Karena jelas kalau dia tidak makan yang haram, ya lama-lama dia akan mati karena manusia butuh makan. Dan tidak ada opsi lagi, tidak ada pilihan makanan yang lain. Ini namanya kondisi darurat. Yang pertama, yang kedua, ya, syarat yang kedua, ya, dilakukan pemotongan sesuai kebutuhan. Jadi jika memang yang dibutuhkan itu seluruh pembedahan itu, penyayatan itu dibutuhkan seluruh tubuhnya, dari ujung kepala, tenggorokan, dada, perut, semua dibutuhkan, silakan semua dibutuhkan dibedah. Tapi jika misalkan yang dibutuhkan hanya bagian otak saja, bagian kepala, maka cukup bagian kepala itu yang dibedah. Jangan merambat di bagian yang lain. Bagian yang lain statusnya sama, masih haram. Ya, bagian yang lain statusnya masih haram. Ini syarat yang kedua. Lakukan sesuai dengan kebutuhan. Seperti misal kasus orang yang menyelamatkan janin tadi. Yang butuh dibedah apanya? Bagian perutnya. Silahkan bagian perutnya yang dibedah. Jangan merambat bagian dada, bagian leher, kepala, atau yang lain. Karena sisanya yang tidak diperlukan untuk dibedah, maka kembali hukumnya haram. Ya. Atau yang berkaitan dengan hal ini, ketika seseorang itu berinteraksi dengan mayat, sebenarnya mayat itu pun harus dijaga kehormatannya dalam artian seperti tadi, harus dijaga auratnya, harus dijaga auratnya. Jangan sampai misalkan memang dibutuhkan pembedahan bagian perut misal, silahkan dibongkar bagian, otomatis harus melihat bagian aurat bagian perut. Maka tidak boleh diperlihatkan di bagian yang lain. Karena sekali lagi, mayat meskipun dia sudah mati, ya orang yang sudah mati, dia tetap dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh sembarangan kita dihinakan. Allah, orang yang sudah mati saja kok, sudah apa-apa, sudah jadi bangkai tidak boleh. Tetap dalam Islam kita membicarakan hukum syariatnya, ya. Hukum syariatnya di sini tidak boleh, tetap dilarang. Mana yang dibutuhkan silakan diperlakukan di sana. Sisanya tidak dibutuhkan maka jangan. Nah, ini yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ya. Syarat yang ketiga, ini biasanya berkaitan dengan otopsi mayat yang dilakukan oleh tenaga medis untuk penelitian edukasi tadi. Ya. Mereka butuh sampel atau butuh model mayat yang harus dibedah dan harus tidak bisa yang lain. Dan harus ilmu itu hanya bisa dipelajari, dikaji dengan pembedahan secara langsung. Ya. Tidak bisa pakai model, tidak bisa. Ya. Tapi kalau misalkan ada model, misal patung atau boneka manusia, dan itu bisa dipelajari dari model atau boneka tadi, ya itu namanya bukan darurat, karena masih ada opsi kan, masih ada opsi yang lain. Ini harus pakai mayat, misal. Maka syaratnya, jika ada 2 orang yang kafir dan 2 orang mukmin, mayat, maka hendaknya yang dibedah, yang dijadikan sampel atau dijadikan model untuk bahan objek pendidikan atau penelitian tadi, dahulukan yang jenazah non-muslim dulu. Meskipun sama-sama dua-duanya dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tapi jenazah orang mukmin dalam pandangan syariat Islam jelas jenazah orang muslim dia lebih dimuliakan. Ya. Nah, kita sedang membahas hukum syariat, ya, syariat Islam. Ya, saya kira kalau misal non-muslim, ya agama lain, mereka juga punya pandangan yang sama kan.
misal yang agamanya non Muslim, ya Kristiani atau yang lain, mereka menganggap jenazah umat Kristiani lebih mulia daripada jenazah umat yang lain, dan itu semua sangat normal sekali, wajar. Ya, sebagaimana di sini kita katakan hukum syar'inya, jenazah seorang mukmin, seorang Muslim itu dia lebih dimuliakan daripada jenazah non Muslim. Sehingga jika harus menggunakan model, maka jika ada dua orang, misal mukmin dan kafir, maka dahulukan yang non-muslim tadi untuk jadi model. Atau katakan dua-duanya muslim. Dua-duanya muslim dan butuh penelitian untuk membedah organ manusia. Tidak ada jenazah kafir, tidak ada jenazah orang non-muslim, tidak ada. Yang ada jenazah Islam semua, orang muslim semua. Maka dahulukan di antara keduanya yang paling buruk agamanya. Ya, misal ada seorang jenazah guru ngaji, yang satunya orang meninggal, ya seorang muslim, tapi dia misal pengedar narkoba, misal ditembak mati sama polisi. Dua-duanya seorang muslim, tapi jika memang dibutuhkan jenazahnya, maka jangan pakai jenazah seorang orang yang soleh tadi, yang jelas kedudukannya dia dimuliakan oleh Islam, ya maka dahulukan jenazah orang yang kondisi agamanya tidak baik, ya itu didahulukan, silakan pakai. Ya, jadi setelah melewati berbagai macam syarat tadi itu, mulai kondisinya harus darurat, ya dan yang sebagainya, itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ya karena kita masih berkaitan dengan darurat tadi. Jika memang membutuhkan pembedahan itu tidak ada cara lain, ya tidak bisa diwakilkan dengan boneka atau tidak bisa diwakilkan dengan hewan misal, ya tidak ada hewan, tidak ada boneka dan harus menggunakan jenazah manusia, maka ya boleh. Itu syarat yang keempat, ya, tidak ada model atau boneka atau hewan yang bisa menggantikan posisi mayat tadi, maka ini menjadi pendukung kondisi darurat yang kita sebut tadi itu. Baik, ini untuk permasalahan hukum seputar otopsi jenazah. Ini sampai di sini. Baik, barakallahu li wa lakum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, sudah.